Sahabat budaya, saya akan berkunjung ke satu wisata dan kawasan hidroponik di Kota Batam, yaitu Agro Selaras Wisata Kota Batam ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya di mana saja Anda berada, kembali lagi kita bersama di obrolan budaya kali ini. Kita berbicara dan membahas tentang topik budaya menanam hidroponik. Nah, sahabat budaya dan pemirsa di mana saja Anda berada, berbicara tentang tanaman dan juga lahan yang di Kota Batam semakin sempit dan juga tanahnya berbeda daripada tanah-tanah di tempat Jawa sana. Nah, seperti apa kita akan menyingkapinya bersama narasumber kita pada hari ini di obrolan budaya kali ini bersama yang pertama ada manajer Tunas Agro Selaras Pak Baro Rahim. Kemudian yang kedua ada teknisi hidroponik yaitu Mas Nawarudin ya. Iya Pak, selamat pagi Pak. Baik sahabat budaya, ini sangat menarik sekali, banyak edukasi yang bisa kita dapatkan dari tanaman hidroponik. Pertama ke Pak Baro Rahim sebagai manajer Tunas Agro Selaras melihat tempat yang baru saja saya samperin di hari ini kira-kira tiba-tiba muncul ide kreatif ini seperti apa Pak? Ada sejarah tiba-tiba di muka kuning, ada tempat yang sangat cantik tersembunyi, ada banyak tanaman yang sangat bagus sekali. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita itu salah satu departemen di PT Tunas Karya yang dimana kita tidak hanya untuk layanan bisnis begitu tidak ya, tapi ini adalah untuk layanan pemberdayaan juga. Di samping kita juga riset. Nah, kita riset tentang hidroponik. Di dalam sebuah perjalanan riset ternyata bernilai ekonomi. Dan tidak hanya hidroponik saja, kita ada jamur juga ya. Dan ketika kita melihat peluang di Batam, dan tidak hanya di Batam, bahwa saat ini masyarakat perkotaan cenderung menuju kepada hidup yang sehat. Dan tentu yang dikonsumsi kan juga sehat. Nah, sementara di masyarakat perkotaan dia juga ingin mereka itu mempunyai satu hiburan gitu ya. Membentuk satu terobosan di dalam hal kaitannya apa yang dimakan, apa yang dia tanam kan gitu ya. Nah, banyak sebenarnya dari sisi indikator-indikator yang diambil. Namun kalau di kami di sini itu sebenarnya pertamanya adalah riset. Terus kemudian yang kedua adalah memanfaatkan lahan. Yang ketiga kita melihat di Batam khususnya ketergantungan import lokal tentang sayur kita tinggi dan bahkan sampai sekarang. Jadi kalau misalkan di daerah lain yang supporting sayur ke Batam, contoh misalkan di daerah Medan ketika Sinabung meletus beberapa kali itu sangat berpengaruh di Batam. Nah, kami ingin berkontribusi di Batam khususnya, bagaimana kami juga ingin berkontribusi kepada masyarakat. Mulai dari sekitar 360 lubang, terus kemudian menjadi 600 sekian lubang, terus sampai sekarang ini lubang tanam kita itu sekitar 4.864 saat ini. Dan alhamdulillah kita sudah bisa support di seluruh supermarket yang ada di Batam, di samping juga di masyarakat sekitar. Nah, artinya bahwa di samping historis yang kami sampaikan, saya juga mengajak bahwa peluang hidroponik seperti ini sangat potensial di Batam. Masih sangat potensial di Batam. Masih hanya 7 praktisi hidroponik yang mengisi di supermarket. Padahal kebutuhan daripada sayur di Batam dilihat dari sisi jumlah penduduk di Batam sangat banyak, sehingga masih peluangnya sangat besar sekali untuk dimanfaatkan ini. Nah, itu sedikit historis dan kemudian juga masuk ke proses, kemudian masuk sekarang ya
jadi bagian daripada pemberdayaan ataupun edukasi untuk masyarakat dan juga untuk bisnis kami begitu. Ya baik, artinya dilakukan riset dulu melihat Batam ini biasanya tanaman sayur-sayuran, buah-buahan itu didatangkan dari luar kota Batam seperti itu. Kenapa tidak dengan lahan yang bisa kita lakukan dengan santai dan juga dengan kelolahan yang kita lihat pada awal-awal sesi tadi ya Pak Bro Rahim, ini bisa memberikan satu edukasi dan berikan juga penghasilan ternyata. Nah, kira-kira Pak untuk awal pertama tanaman hidroponik ini membutuhkan dana kira-kira berapa yang seperti ini mungkin atau yang simple saja di rumah buat ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak rumah tangga yang bekerja sambil bertanam gitu untuk tidak jauh-jauh bisa di depan rumah seperti itu. Baik, kita punya paket ya kalau misalnya masyarakat kepingin dan emang sudah beberapa kali kita mengadakan edukasi pelatihan hidroponik dan kemudian mereka juga sudah ada yang menanam di rumahnya dan sudah berjualan juga ada. Kita ada punya paket modul dari mulai sekitar 4.800.000 sampai harga 6 juta sekian. Jadi tinggal lubangnya itu berapa kan gitu. Tinggal lubangnya itu berapa terus kemudian apakah di atap atau tidak. Nah, dengan modul yang seperti itu bagi sahabat pemula misalkan mau mengawali hidroponik, silahkan kalau misalkan mau berlatih ke kita terus kemudian langsung beli modulnya sekalian dan kita akan berikan pendampingan sampai kemudian bisa. Sampai kemudian bisa. Kalau misalkan barangkali belum bisa jual ya kita beli gitu. Sampai seperti itu dan begitu juga jamur orientasinya juga ke sana. Karena memang di sini kita tidak ansih bisnis oriented atau profit oriented tidak, tapi kita membangun pemberdayaan masyarakat agar supaya terbentuk karakter mereka di perkotaan ini agar supaya mereka mempunyai sebuah karakter untuk menghidupin paling tidak untuk dirinya sendiri. Apa yang kamu makan itulah apa yang kamu tanam. Apa yang kamu tanam itulah yang kamu makan. Itu bahasanya seperti itu. Baik, artinya dari Agro Selaras Kota Batam ini menyediakan paket-paket memberikan edukasi penanaman sampai jadi seperti itu Pak ya. Iya. Ini sangat menarik sekali sahabat budaya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, ini kita berbicara hidroponik dari tadi, kita akan ke narasumber selanjutnya ada Mas Nawarudin. Mas Nawarudin, ini berbicara tentang hidroponik ini kira-kira apa sih? Hidroponik itu sendiri. Ya, terima kasih Pak. Kalau kita mengenal hidroponik ya, mungkin ini bagi sebagian kalangan adalah sesuatu model bercocok tanam yang masih modern atau baru ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari dulu juga sudah ada hidroponik. Hanya saja mungkin dengan teknologi ya, semuanya lebih mempermudah, mempercepat ya, dan lebih praktis bagi kita untuk berbudidaya. Hidroponik kalau kita perhatikan itu kan awal bahasanya itu dari Yunani hydrosporos gitu Pak ya. Artinya kerja dan air gitu kan. Nah, jadi bekerja dengan air. Artinya apa? Ya, sesuai dengan tadi juga yang dijelaskan Pak Baru Ibrahim bahwa kondisi Batam ini juga mungkin salah satu lahan yang terbatas ya. Artinya kita tidak selalu harus bercocok tanam di tanah, tapi kita dengan hidroponik bercocok tanamnya dengan media air gitu. Jadi tanpa tanah. Nah, bahkan pengganti tanah itu apa gitu kan? Yaitu media-media lain untuk menopang tumbuhnya tanaman. Bisa jadi seperti ada kokopit, rockwool, ataupun sekam gitu kan. Itu dijadikan sebagai media penopang tanamnya. Tapi tetap dia hidup menggunakan nutrisi yang dialirkan di air. Kira-kira seperti itu. Ya baik sahabat budaya, ini menarik sekali. Nah berbicara tentang hidroponik, melihat dan kita amati secara lebih dalam, melihat lahan dan juga tidak ingin berhubungan dengan tanah, inilah langkah satu yang bisa kita lakukan. Nah kira-kira varian tanam apa saja yang bisa ditanam untuk hidroponik yang ada pada agro yang saat ini ada di Kota Batam? Nah, kalau di Kota Batam secara umum mungkin sudah banyak ya, baik itu tanaman sayuran daun ataupun sayuran buah, gitu kan. Kalau sayuran daun kita lebih fokus ke sayuran daun gitu, Pak ya, yang kita lihat. Nah, misalkan sayuran daun ini banyak jenisnya. Sebenarnya hampir semua tanaman itu bisa dihidroponikkan. Kecuali mungkin tanaman yang berbatang berkambium ya atau berbatang kayu.
Nah, karena memang sifat tubuhnya kan juga akarnya kan akar besar gitu kan. Nah, seperti sayuran daun contohnya selada, sawi, pakcoy, kale gitu kan, dan lain-lain itu semuanya bisa gitu Pak. Nah, namun kalau untuk sayuran buah itu bisa juga. Hanya saja sistemnya itu beda, modulnya. Kalau kita biasanya sayuran daun kan menggunakan pipa-pipa paralon seperti yang ada di sini, menggunakan teknik mungkin di sistem NFT kan. NFT itu aliran tipis pada akar tanaman kan, yang ada nutrisinya, atau DFT kita bisa kenal, itu airnya lebih tebal gitu airnya gitu. Nah, namun pada tanaman sayuran buah seperti tomat, cabai gitu kan, itu sistemnya berbeda karena dia membutuhkan daya topang yang lebih kuat, sehingga ketika dia juga menghasilkan buah dia tidak mudah roboh gitu ya Pak. Kira-kira gitu Pak. Jadi semua tanaman sebenarnya bisa dihidroponikan kecuali yang tanaman yang berkayu, berkambium gitu kan, dengan pilihan sistem yang tentunya berbeda sesuai dengan kebutuhan dan habitat dari tumbuh tanaman tersebut gitu. Baik, sahabat budaya, ini sangat menarik sekali yang disampaikan tadi dari Mas Nawarudin. Tentunya ada langkah dan proses dan juga tanaman-tanaman yang bisa dihidroponikan seperti itu. Ada gak tantangan yang sangat sulit mungkin untuk mengawali langkah, apa saja sih yang diperlukan untuk ibu-ibu, mungkin untuk keluarga yang ingin memulai tanaman hidroponik di rumah? Ya, bagi yang paling sulit itu sebenarnya memulai ya. Kalau kita mungkin banyak melihat di media-media sosial seperti YouTube, semuanya sebenarnya sudah ada pembelajaran. Kita bisa melihat bagaimana cara menanam, menyemai gitu Pak ya. Tapi untuk memulai itu maka timbul keraguan gitu kan. Keraguan bisa atau enggak. Biasanya sih dari pengalaman kami, salah satu kendalanya itu mungkin di penyemaian gitu. Karena penyemaian juga kan mempengaruhi 50% dari keberhasilan tumbuh tanaman gitu. Kalau penyemaiannya bagus, maka akan lebih bagus gitu kan. Nah, selain itu juga dari kontrol hidroponik ini kan sangat sensitif ya. Selain dia itu mudah untuk dikontrol, dia juga sensitif. Ketika ada perubahan mungkin pH ataupun nutrisi, misalkan kena air hujan gitu kan yang melimpah gitu, maka akan terjadi perubahan nutrisi. Itu juga harus dikontrol. Mungkin itu yang perlu lebih ditekankan agar hidroponik ini bisa lebih mudah diterapkan gitu. Baik sahabat budaya dan juga pecinta hidroponik di mana saja Anda berada, kembali kita bersama narasumber kita ada selaku manajer Tunas Agro Selaras Pak Baro Rahim, berbicara tentang hidroponik yang sangat menarik sekali, makanan sehat dan bisa kita konsumsi. Kita tidak memiliki bisnis, yang penting itu kita makan sendiri dulu. Ini kalau melihat pemasaran di Kota Batam ini apakah mungkin tertentu Pak yang membelinya, atau untuk pemasarannya apakah sulit atau memang ada pangsa pasar tersendiri seperti itu? Saya pernah baca artikel ya, jurnal ya, bahwa salah satu peneliti tentang hidroponik yang kebetulan beliau meneliti tentang makanan sehat, ternyata kecenderungan masyarakat saat ini, apalagi pandemi saat ini, mereka mencari makanan yang sehat. Jadi kalau dulu mohon maaf ya, barangkali hidroponik itu hanya klaster tertentu gitu. Kalau sekarang tidak. Karena kenapa? Di kita sendiri di sini, ini teman-teman kita di pabrik di sini itu pada pesan ke kita. Kita ada delivery ke perusahaan teman-teman kita, ya gitu. Dan pertama sekali segmentasi daripada pasar kita adalah teman-teman kita di sini. Artinya teman-teman kita ini ya orang kita pribumi sendiri, terus kemudian karyawan yang ada di sekitar sini gitu ya. Mereka sudah kecenderungannya makan sehat, dan plus kemudian sekarang segmennya memang sudah terbentuk, masyarakat menengah ke atas, mereka ngambilnya hidroponik. Jadi kalau kita bisnis hidroponik ini segmennya itu sudah jelas saat ini. Masyarakat biasa juga bisa, kemudian masyarakat menengah ke atas apalagi gitu. Jadi ini sangat berpotensi dan berpeluang untuk bisa dikembangkan khususnya di kota, untuk bagaimana masyarakat di kota memanfaatkan tempat walaupun sejengkal di rumahnya begitu ya, untuk menanam paling tidak buat dirinya sendiri gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Baro Rahim. Tentunya kalau kita ada keinginan untuk berhidroponik di rumah juga bisa kita kembangkan seperti itu Pak. Apa sih yang bisa diberikan kepada sahabat budaya semua yang lagi menonton kita pada saat ini? Langkah awal dan cara-cara untuk tidak pasrah, untuk bertanaman apalagi di tengah pandemi saat ini, untuk menghasilkan uang juga untuk tambahan keluarga. Baik, sahabat
pemula mungkin barangkali mau mengawali hidroponik, mindset pertama yang muncul adalah mahal karena harus beli paralon dan lain sebagainya. Tidak. Jadi di channel YouTube apapun ketika ngetik tentang hidroponik bagi pemula itu bisa pakai polyfoam atau pakai bekas-bekas buah untuk sementara. Yang penting pelatihannya dulu sampai kemudian dapat, dan kita menyediakan itu sampai mereka bisa. Nah kemudian kalau mau uji coba kemudian pakai itu dulu, dan kalau kemudian sudah bisa panen dan bisa dijual, kumpulkan dulu hasil panennya, dan kemudian nanti bisa untuk dibuat paralon. Dan kemudian juga di Disnaker Kota Batam saya melihat ada pelatihan dan kemudian juga bantuan daripada modul itu sendiri, dan itu gratis. Saya kira bagi pemula yang pertama ditancapkan atau mindset kita adalah yang penting adalah kita mau dulu. Jangan kemudian kita pasrah dengan aduh mahal sekali, aduh ini tidak bisa dan sebagainya. Tidak. Pokoknya ketika kita mau, jalan itu insya Allah akan bisa, 1000 jalan akan kita dapat. Tapi kalau kemudian kita tidak mau, ya 1000 kesulitan kita akan dapat. Gitu. Yang penting adalah bagaimana kita mau dulu. Baik, terima kasih Pak Bro Rahim, teknisi hidroponik yang sudah tidak asing di Kota Batam dari Agro Selaras Kota Batam. Ini apa yang akan disampaikan kepada para pemula yang ingin memulai hidroponik di rumah? Silakan. Ya. Kalau saya sih lebih melihat hidroponik ini kita kaitkan dengan urban farming gitu Pak ya. Kita sering gaung-gaung urban farming, bagaimana kita itu bisa memanfaatkan lahan-lahan ya di sekitar rumah kita, pekarangan kita ya. Sesempit apapun lahan-lahan itu dengan hidroponik, ini sebenarnya sistem hidroponik kan kita bisa bikin secara vertikal gitu kan, ataupun hemat lahan. Ini juga akan mempermudah kita untuk bisa berdikari ataupun mandiri dalam menghasilkan pangan minimal sayur-sayuran dari rumah. Nah, tentunya tidak harus dengan biaya yang mahal ya, tapi dengan memanfaatkan seperti botol atau segala macamnya, ini sebenarnya masih bisa diterapkan. Nah, jadi ini adalah suatu cara untuk mendapatkan kemandirian pangan minimal untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mungkin bisa memulai, kita bisa memulai asalkan ada kemauan. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang sangat luar biasa. Boleh berikan aplaus untuk dua narasumber kita. Ada Pak Baro Rahim selaku manajer Tunas Agro Selaras dan juga teknisi hidroponik Mas Nawarudin. Terima kasih. Dan pemirsa sahabat budaya di mana saja Anda berada, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, kita akan jeda komersial berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 Detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstall, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 Detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 Detik.
Ya baik sahabat budaya di mana saja Anda berada, kembali kita masih berbicara tentang menanam hidroponik di Kota Batam bersama narasumber kita, Manajer Tunas Agro Selaras Pak Baro Rahim, dan juga teknisi hidroponik ada Mas Nawarudin. Pak Baro Rahim, apa yang disampaikan tadi tentang hidroponik sendiri dan ada pangsa pasarnya, ini kira-kira apakah juga yang ditanam di Agro Selaras ini apakah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau seperti apa? Baik, untuk bantuan dari pemerintah kita tidak ada atau belum ada ya, tapi kita menang dengan prestasi nomor 1 ikut lomba BI di tahun 2016 itu ada. Jadi waktu itu pemerintah kota bersama dengan BI melaksanakan perlombaan tentang urban farming dan kemudian kita ikut dan kemudian kita mendapati juara 1, kita mendapatkan 12 juta saat itu. Dan kemudian kita bangunlah greenhouse ini kan gitu ya. Dan untuk bantuan misalkan kita mengajukan atau apa belum ada memang, tapi itu yang kita dapat itu. Jadi atas dasar ikut lomba urban farming saat itu yang diadakan Pemko Batam bersama BI. Baik, jadi ini dari awal pertama memang tidak ada dukungan dan dari pemerintah ikut berlomba seperti itu Pak Baro Rahim ya. Ya. Hingga terciptanya Agro Selaras yang ada di Kota Batam. Iya. Baik, nah untuk melihat pangsa pasar dan juga untuk yang konsumsi sendiri pepangsa pasar ini, apakah bekerja sama dengan minimarket atau mungkin bisa sudah keluar daripada Kota Batam untuk diekspor, apakah untuk Batam sendiri saat ini? Baik, di tahun itu sebenarnya memang agak sulit bagi kami ya. Di tahun 2016 sampai 2017 kita memang agak sulit bagaimana menembus pasar ke sana. Karena kenapa? Syarat-syaratnya begitu ketat untuk di supermarket kan gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita menciptakan pangsa pasar sendiri. Kebetulan di sini ada sekitar 70-an perusahaan dan kemudian mereka juga para HR, kebetulan juga teman-teman kami. Sehingga kita hanya mengirimkan WA beserta foto produk kita, bagi yang minat kita akan antar, kan begitu ya. Dan itu ternyata semakin lama semakin besar peminat mereka. Dan kemudian di tahun 2019 akhir baru kemudian kita bisa masuk di waktu itu di Nagoya Hill atau di Hypermart. Di Hypermart kita bisa masuk di semuanya. Terus kemudian di 2020 kita bisa masuk di Simol, kemudian juga di BCS gitu ya. Dan kita sebenarnya tantangan sekarang ini bagaimana meningkatkan produktivitas kita. Terus di samping tentu kualitas ya. Dari sisi jumlah lubang yang ada ternyata itu kita belum mampu. Artinya belum mampu, sebenarnya permintaan banyak tapi produksi kita ternyata masih agak terbatas. Nah karena itu kita juga kolaborasi dengan yang lain. Kita juga beli sayur di produk-produk orang lain gitu ya. Terus kemudian kita bungkusin, kemudian kita jual untuk memenuhi pasar kita. Nah artinya bahwasanya dari sisi mulai kita mencari peluang atau segmen pasar itu kita melalui sebuah proses yang panjang gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi bisa. Dan kemudian untuk menembus di supermarket kita laluin dengan juga syarat-syarat yang ketat dan kemudian kompetitor yang juga ketat begitu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah existing di 3 supermarket di Kota Batam, di Hypermart, di DC Mall, kemudian juga di BCS Mall itu saat ini. Baik, artinya untuk tanaman hidroponik sendiri sudah bisa didapatkan di minimarket di Kota Batam Pak Baro Rahim ya. Nah, kadang orang ibu-ibu rumah tangga berpikir identik ini tanaman hidroponik ini sangat mahal berbeda dengan tanaman yang biasa dijual di pasaran. Ini seperti apa Pak mengubah mindset masyarakat bahwa tanaman hidroponik itu sebenarnya tidak mahal dan sangat sehat sekali? Ya. Jadi kalau dilihat dari sisi segmen memang bukan mahal ya, artinya bukan mahal. Sekarang ini kita jual, kita bisa mendapatkan 8.000 2 on. 2 on itu ada 3 atau 4 batang sampai 5 batang. Dan itu kalau dimasak sudah bisa untuk 2 hari. 8.000 kan gitu. Bisa didapat di kita gitu 8.000.
Kecuali kalau anaknya banyak, cucunya banyak, nah itu 1 hari. Kalau biasanya kalau di Batam itu kan paling cuma 4 orang ya di rumah, iya 3 sampai 4 orang saja. Itu cukup untuk 2 hari. Itu di kami ya, artinya saya gitu ya. Dan saya yakin juga yang lain juga sama. Kecuali kalau misalkan dari pagi, siang, sore begitu ya. Tapi normalnya 2 hari juga cukup gitu. Baik Pak Bro Rahim, ini kalau melihat pangsa pasar di Kota Batam seperti sudah dipelajari sejauh-jauh sebelum berdiri Agro Selaras di Kota Batam, ini kira-kira tanaman apa saja sih yang paling diminati masyarakat yang sering dikonsumsi setiap hari? Nah, untuk di kami memang ada segmen tersendiri ya. Mungkin kalau di pengelola hidroponik yang lainnya barangkali juga mempunyai segmen tersendiri. Kalau di kami itu selada, kale, kemudian juga pakcoy. Itu sangat diminati. Terutama adalah pakcoy. Pakcoy itu ternyata memang vitaminnya luar biasa ya. Vitaminnya luar biasa sehingga apalagi kondisi Covid ini ternyata mereka bisa menaikkan imun ya. Ternyata dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Ternyata ya. Sehingga berapapun kita kirim itu habis. Kita 3 kali ngirim dalam 1 minggu. Rata-rata itu satu pengiriman itu sampai 60 pack. 60 pack rata-rata. Itu ya, dibagi 3 atau 2 daripada supermarket yang kita supply itu rata-rata. Baik, selanjutnya tadi kita berbicara tentang langkah-langkah awal penyemaian dan sebagainya. Kita bersama tentunya Mas Nawarudin untuk memberikan informasi juga kepada sahabat budaya semuanya. Apakah mungkin penanaman hidroponik ini biasa digunakan peralon, mungkin juga untuk masyarakat biasa? Apakah kadang kita melihat ada yang menggunakan ini aqua bekas dan kaleng-kaleng bekas, apakah itu bisa digunakan juga? Atau mungkin juga kalau melihat di sini, apakah harus diatur jaraknya untuk biar bisa tumbuh tanaman tersebut? Ya, kalau saya lihat sebenarnya cara bercocok tanam hidroponik ini fleksibel gitu Pak. Fleksibelnya gimana? Kita hanya perlu wadah ya. Wadah itu tuh tempat air ya, tempat air nutrisi yang mana nutrisi itu akan diserap oleh tanaman. Nah, dan nutrisi itu di hidroponik itu dikontrol gitu. Jadi ibaratnya kalau kita secara konvensional kita memberikan pupuk, kita memberikan air, itu belum tentu semua pupuk dan air yang kita berikan itu semuanya diserap oleh tanaman. Bahkan ada yang terbuang secara sia-sia. Terbuang sia-sia ya, terjadi penguapan ataupun menyerap ke tanah. Nah, dengan hidroponik semua yang kita berikan itu bisa kita kontrol, maka apa yang dibutuhkan tanaman dan itu yang akan kita berikan. Nah, kembali lagi tadi ke wadahnya, kalau kita lihat kebanyakan orang memang menggunakan paralon sebagai salah satu wadah ya, media yang dijadikan modul hidroponik. Namun kalau paralon kira-kiranya ini masih keberatan bagi kita untuk memulai membeli, kita bisa menggunakan bahan lain seperti baskom ataupun botol ya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan kita tanam. Kalau kita lihat yang ada di kita, ini kan rata-rata jaraknya itu per lubang itu 15 cm ya. 15 cm. Nah, dengan tanaman yang jumlahnya 1 tanaman per 1 lubang. Nah, bedanya hanya pada tanaman yang tumbuhnya mungkin memanjang ya, tinggi ke atas seperti kangkung atau bayam ya, itu kan lebih ke atas ya. Nah, itu kita bisa menggunakan 1 lubang tanam itu beberapa tanaman, 3 atau 4 gitu kan. Nah, tapi kalau tanaman yang sifatnya itu melebar ke samping kayak selada, kale itu kan, ya itu hanya 1 gitu. Nah, ini juga untuk menghemat ya, menghemat tempat dengan adanya jarak tanam yang lebih pendek dibandingkan secara konvensional. Dengan hidroponik kita bisa mendapatkan tanaman yang lebih banyak di lahan yang lebih singkat dibandingkan bercocok tanam secara konvensional. Nah, semua itu bisa kita dapatkan bukan hanya menggunakan paralon, tetapi juga bisa dengan menggunakan baskom yang biasanya ditutupi dengan sejenis infraboard ya, infraboard yang dilubangi, ya, apapun dengan botol mineral gitu kan yang dilubangi dan disambung juga itu bisa gitu. Biasanya bagi pemula ketika pelatihan kita menggunakan sistem itu yang biasa kita sebut dengan sistem Wicks. Ya, sistem Wicks itu tidak dengan air yang mengalir. Nah, dengan baskom atau kon botol itu airnya tergenang gitu ya.
Ya, tapi biasanya kalau jumlah sayurnya lebih banyak itu kita membutuhkan bantuan aerator agar kondisi oksigen ataupun air itu tetap berputar gitu kan. Biasanya seperti itu. Bagi siapapun bisa melakukan itu tanpa harus menggunakan paralon ya. Dengan memanfaatkan limbah-limbah sekitar juga bisa gitu, Pak. Baik Mas Nawir, ini sangat menarik sekali seperti disampaikan. Apakah untuk paralon sendiri ini memang harus berjejer atau mungkin ada menggunakan teknik dan modul cara lain untuk penanaman hidroponik sendiri? Untuk paralon sebenarnya secara umum itu ada dua ini ya, sistem yang vertikal dan horizontal ya. Ada yang itu mendatar dan memang bertingkat. Nah, sebenarnya kita melihat itu dari dua sisi ya. Kalau kira-kira sisi lahan kita cukup besar ya nggak masalah, kita bikin horizontal ya. Tapi kalau lahannya kita sempit, misalkan di pekarangan, di dalam tanah depan rumah hanya sempit, kita bikin secara vertikal gitu. Nah, kalau untuk sistemnya pilihannya itu sebenarnya banyak kalau pakai paralon ya. Ada NFT itu ya ibaratnya mau nggak mau ya kita tetap harus menggunakan pompa ya, mesin pompa ya. Berbeda dengan tadi sistem WIC mungkin yang pakai ember atau botol itu nggak perlu pompa gitu Pak. Kalau pakai paralon kita menggunakan pompa untuk aliran nutrisinya. Kira-kira seperti itu. Baik Mas Nawir, sebagai informasi terakhir kepada sahabat budaya semuanya, apa ini kira-kira yang membuat satu tantangan bisa mengembangkan tanaman hidroponik di Kota Batam? Seperti disampaikan awal step by step sampai terjadi tempat yang sangat luar biasa saat ini seperti dipaparkan Pak Baro Rahim tadi. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tentang hidroponik sendiri kepada masyarakat Kota Batam khususnya dan juga pecinta sahabat budaya di mana saja berada. Ya, kalau saya mungkin menyampaikan sedikit bahwa dalam berhidroponik memang kita harus tahu teknisnya ya, teknisnya seperti apa. Tapi sebenarnya dari situ kita sudah bisa banyak belajar ya, karena di Batam sendiri itu sudah sangat banyak praktisi hidroponik yang cukup existing ya. Bagi sahabat-sahabat mungkin yang ingin belajar bisa langsung datang berkunjung ya, atau sekedar menanyakan pelatihan-pelatihan yang mungkin menurut saya sangat worth it ya. Sepertinya kita mungkin sudah berkali-kali melakukan pelatihan ya. Pelatihan ini bukan hanya sekedar bagi mereka-mereka yang ingin belajar berbudidaya, tetapi juga bagi mereka yang mungkin untuk mengasah skill ya, untuk bisa masuk ke dunia kerja. Karena kalau kita lihat perkembangan industri hidroponik di Batam saat ini sudah semakin besar, bahkan beberapa di antara kita yang sesama praktisi hidroponik itu sudah memproduksi untuk skala ekspor ya. Dan itu juga membutuhkan tenaga kerja yang mungkin lebih profesional. Nah, di sini juga teman-teman yang mungkin ingin terjun ke pertanian hidroponik ya, berkarir ataupun berusaha di pertanian hidroponik, ini sangat terbuka lebar ya. Selain ini juga adalah tantangan bagi kita untuk mengasah skill, tapi itu bisa didapatkan dengan belajar. Baik, yang terakhir yang ingin saya pertanyakan ini tentang perawatannya sendiri, ini seperti apa? Apakah sulit mungkin? Apa memang ditanam langsung ditinggalkan saja? Iya. Kalau perawatan kalau dibandingkan konvensional jauh lebih mudah sebenarnya. Ya, karena di hidroponik tidak selalu harus kita pantau ya di saat cuaca berubah. Ya, mungkin ada cuacanya hujan gitu. Kita kan mempunyai greenhouse, tidak terlalu berpengaruh. Ketika panas pun kita tidak terlalu berpengaruh gitu kan. Perawatannya lebih gampang. Salah satu perawatan yang rutin dilakukan itu adalah bagaimana kita mengecek kondisi air ya. Karena namanya kita bercocok di air menjadi salah satu faktor yang paling penting. Makanya air adalah yang paling kita kontrol. Itu selain daripada itu menyusul ke yang lainnya. Nah, mungkin seperti kita menangani hama ya, hama. Walaupun kita bercocok tanam di dalam greenhouse bukan berarti kadang tidak ada hama ya. Ada aja hama-hama itu mencari celah-celah masuk di celah-celah sekecil apapun ada gitu. Nah, hanya saja dengan hidroponik kita lebih mengasaskan bagaimana ke arah mungkin organik ya, tapi menggunakan pestisida yang ramah lingkungan, nabati gitu. Tidak menggunakan yang mungkin berbahaya gitu kan. Nah, pentingnya seperti itu, salah satu tantangan yang harus kita dapatkan gitu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Baro Rahim dan juga Nawarudin selaku teknisi hidroponik. Pemirsa sahabat budaya, seperti apa agrowisata yang ada di Kota Batam, tepatnya di Agro Selaras. Saya akan berkeliling, ikutin terus saya di obrolan budaya tentang hidroponik di Kota Batam. Oke, come on.
Sebaiknya Anda tahu. Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Alat musik tradisional tifa. Alat musik tradisional khas Maluku dan Papua ini berbentuk seperti kendang namun berbentuk tube. Alat musik tifa dimainkan dengan dipukul dan seringkali dihiasi oleh ukiran-ukiran khas Papua dan Maluku. Ada beberapa macam jenis alat musik tifa seperti tifa jekir, tifa dasar, tifa potong, tifa jekir potong, dan tifa bass. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing. Tifa biasanya digunakan untuk mengiringi tarian perang dan beberapa tarian daerah lainnya seperti tari lenso dari Maluku yang diiringi juga dengan alat musik toto buang, tarian tradisional suku Asmat, dan tari gatsi, serta pada pertunjukan musik acara penyambutan tamu khusus atau pertunjukan kesenian daerah Maluku di luar daerah atau di luar negeri. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar, dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga. RRI, Radio Tanggap Bencana. Baik sahabat budaya, sebelum kita melangkah lebih lanjut, tentunya ada tahap pertama penyemayan dan visualisasi seperti apa penanaman hidroponik. Kita telah bersama Mas Mary dan juga Mas Retno. Nah, di depan ini pemirsa sahabat budaya semua, ini langkah-langkah awal. Ini Mas Retno, Mas Mary, seperti apa sih proses awal penyemayan sebelum dipindahkan ke langkah tempat-tempat selanjutnya untuk bibit yang akan tumbuh besar nanti? Ini langkah awal yang akan dilakukan. Boleh dijelaskan kepada sahabat budaya? Langkah awal kita harus mengiris apa dulu, rokol dulu. Nah, ini setelah diiris Pak, kita harus mencetak apa dulu, mengirisnya. Nah, ini dengan ada kami namanya cetakan ini, cetakan untuk mengiris biar hasilnya tetap sama seperti ini. Nah, contohnya begini Pak, mudah sekali, tidak pakai ini pun bisa juga. Ini biar sama saja Pak apanya, ukurannya. Nah kemudian setelah itu baru kita lubangin nih. Nah, lubangnya seperti ini Pak, jadilah lubang. Begitu setelah sudah ada lubang, barulah penanaman yang seperti ini Pak, ininya Pak. Nanti ditanam di sebelah sini baru. Setelah media tanam siap dengan lubang tanam yang ada, baru kita masukkan benihnya seperti ini namanya benih sawi ya, biji sawi. Kita masukkan dalam satu lubang ini adalah satu biji sawi. Untuk memaksimalkan hasilnya tetap harus satu, ya tumbuhnya maksimal. Gitu kurang lebih. Nah setelah ditanam seperti ini satu-satu, ini yang sudah ada sampel contoh yang usia 1 malam, dia sudah mulai spot, sudah mulai pecah tumbuh putih-putihnya, sudah mulai terlihat. Nah setelah tumbuh 1 malam ini baru dia butuh sinar matahari. Di sini akan kita pindahkan di rak penyemaian yang di sebelah sana. Simpel Pak ini Pak. Cukup penyemaian bisa saja. Cukup 1 malam sudah spot, sudah mulai terlihat tumbuhnya, baru siap dipindahkan di rak penyemaian yang kena sinar matahari. Ini harus kena sinar matahari Pak, kalau tidak tumbuhnya akan kurus kutilang, kurus dimilangsing. Jadi itunya jelek nanti. Itu sahabat budaya semuanya langkah awal yang dilakukan. Jadi di sini benar-benar harus teliti dan pemotongan pun harus rapi sebelum dimasukkan bibit penyemaian yang sudah jadi ini. Ini butuh proses 1 hari, nanti akan dipindahkan ke rak di sana. Oke, seperti apa sahabat budaya, kita akan langsung ke sana. Baik sahabat budaya, kita masih berbicara tentang tanaman hidroponik yang lagi digandrungi saat ini, terutama masyarakat Kota Batam. Nah, ini tadi proses pertama, kita tadi sudah melihat apa yang disampaikan, proses pertama dalam 1 hari, dan kemudian ini
langkah-langkah selanjutnya yang sudah mulai yang ini satu tumbuh minggu, ya. Pak. Ini kira-kira prosesnya berapa lama dan Ini tumbuhnya? 1 minggu, Satu minggu. 1 minggu lah. Yang ini sudah 14 hari. Ini sudah bisa dipindahkan ke modulnya, Pak. Jadi butuh proses dalam 14 hari baru bisa dipindahkan ke modul untuk sana, Pak. penyemaian sini kita perlu proses 14 hari baru bisa pindah ke modul yang sudah disediakan. Nah, Pak, ini kira-kira tantangan apa ini selama di proses di sini? Apakah kadang mungkin dari banyaknya lubang-lubang di sini yang ditanam ini, apakah ada yang mati atau mungkin banyak yang hidup seperti itu? Untuk tantangan, Pak, kan kami dari benih saja, bibitnya saja. Bibit tuh nggak sama, Pak. Kadang ada yang udah reject, ada yang tidak tumbuh. Nah ini, contohnya seperti ini. Ini sudah tidak tumbuh lagi, Pak. Kita harus menyulamin kembali. Kendalanya di situ saja. Nah setelah itu bibit ini harus kena matahari minimal 3 jam per hari. Itu. Nah selama penyemaian di sini apakah ini tidak boleh kering, harus diairin air terus, Pak? Harus lembab terus, Pak. Jadi tidak boleh kering. Takutnya nanti kalau sudah usia ini, apalagi pertumbuhan ini, kalau kering sedikit saja dia sudah mati, Pak. Baik sahabat budaya, ini dia proses-proses langkah awal sebelum kita pindahkan ke pralon yang sudah siap jadi dalam proses waktu 14 hari. 14 Seperti hari. apa prosesnya, kita akan lanjut ke sana sahabat budaya. Ikutin terus kami. Baik sahabat budaya, langkah proses hidroponik selanjutnya setelah tadi beberapa kali kita lihat, kita melakukan ini pemindahan ke pralon atau rak modul yang sudah disiapkan. Ini masih prosesnya, Pak, ya, seperti apa? Kita langsung saja melihat prosesnya. Prosesnya mudah sekali, Pak. Ini cuma tinggal masukin semua saja juga, Pak. Jadi diusahakan juga jangan sampai miring, jangan sampai terbalik, karena pertumbuhannya nanti juga akan jelek, Pak, kalau itu, Pak. Nah, usahakan juga gini, Pak. Ini ada satu trik juga untuk pemilihan bibit. Contohnya saja kalau bibit yang bagus, yang idealnya seperti ini, Pak. Ini akar pun sudah banyak juga. Tumbuhnya satunya sudah bagus juga. Ini baru usia 14 hari saja, Pak. Nah, mudah sekali. Baik, saya akan mencoba juga, Ya, pemirsa, dicoba seperti saja, apa Pak. penanaman ini. Ya. Proses dalam 14 hari tadi, jadi sudah tumbuh akarnya, pemirsa dan sahabat budaya. Kita langsung saja masukkan ke pralon ini, artinya harus rata ya, jadi nggak boleh miring biar dia tetap terairi. Oke, kita masukkan, cari yang ada punya akar. Ini langkahnya gampang sekali sahabat budaya, jadi untuk Anda yang ingin memulai bercocok tanam, jadi bisa melakukan hal yang serupa seperti ini. Nah, ini kira-kira berapa lama, Pak, dari proses 14 hari dari penyemaian kemudian dipindahkan ke pralon arak di sini untuk tumbuh besar lagi dan langsung bisa dipanen? Dari rak modul yang pertama ini, Pak, setelah pemindahan 14 hari kita perlu waktu 30 sampai 31 hari, Pak. Ini sudah bisa dipanen. Oke, jadi membutuhkan waktu hampir 1 bulan, Pak, ya, proses ya, untuk bisa dipanen. Pak. Ini dia sahabat budaya yang sudah 14 hari yang siap dipindahkan ke rak atau pralon yang sudah disiapkan di genangan air. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan melihat seperti apa tanaman hidroponik yang untuk siap dipanen dan dijual ke pasaran kita. Terus sahabat budaya. Ya baik sahabat budaya, kita masih berbicara tentang tanaman hidroponik yang sangat digandrungi saat ini, dan saya pun juga bersemangat karena di sini setelah proses tadi sahabat budaya, pemirsa RRI Net, ini juga tanaman sawi yang sudah prosesnya sudah jadi dan siap kita panen. Oke, kita masih bersama Bapak. Ini seperti apa, Pak, langkah-langkah untuk melakukan panen? Apakah juga sama halnya harus benar-benar teliti gitu, Pak? Kalau untuk panen, Pak, kita simpel saja. Ini, Pak, tinggal mencabut akarnya saja. Ini ada akar juga. Nah, ini saja, Pak, ininya, Pak, panennya, Pak. Nanti setelah itu ada proses berikutnya. Ini berapa lama kira-kira di sini, Pak, yang sudah siap dipanen? Ini 32 hari, Pak. 32 hari. Aduh, Oke, pemirsa, kita coba ambil saja. Ini harus diambil sama ininya ya. Betul. Ini sudah siap dipanen, ini akarnya. Ini segar sekali, sahabat budaya. Jadinya gampang sekali, kita tinggal tarik saja. Tinggal narik saja gitu. Tinggal tarik saja, jadi yang berminat mungkin
untuk tanam hidroponik sangat gampang sekali. Ini kalau nggak bisa apanya ininya aja Pak. Begitu bisa juga. Itulah pemirsa sahabat budaya yang lagi bersama kami di obrolan budaya kali ini, tentunya tentang budidaya tanaman hidroponik. Ini sangat menyenangkan sekali di tengah pandemi dan di tanah lapangan yang mungkin saat ini di Batam agak sulit. Jadi langkah seperti inilah bisa kita lakukan. Menarik bukan? Jadi yang penasaran ingin bertanam hidroponik di rumah Anda, lakukan langkah-langkah yang kami sebutkan dari awal tadi. Ini dia sahabat budaya, panen yang sudah siap kita pasarkan di Kota Batam dan sudah siap dikonsumsi. Ini kandungannya sangat alami dan bebas daripada namanya tentunya racun-racun yang lain. Jadi Anda bisa bertanam hidroponik seperti ini, sudah siap untuk dipasarkan. Baik pemirsa sahabat budaya, ini tadi yang sudah kita siap panen dan kita akan pasarkan di Kota Batam. Ini sebelum kita pasarkan dan kita packaging, kita lakukan langkah-langkah prosesnya. Ini akarnya aja Pak. Dibersihkan akarnya ya Pak ya. Ternyata gampang dibersihkan saja begitu. Dibuang tanah-tanahnya Pak ya. Ya. Rokbolnya saja dibuang, jadi tinggal akarnya saja Pak. Oke, kita coba sahabat budaya pemirsa, ini gampang sekali. Ya. Jadi kita bersihkan saja ini tanah-tanah yang menumpuk di sini. Biar masih tetap fresh. Ini dia sahabat budaya. Nah, jadi ini udah siap, kita lakukan packaging ya. Packaging untuk dipasarkan. Ini Pak, ada prosesnya kira-kira berapa ons atau mungkin harus sama seperti apa? Kalau kami untuk ke supermarket Pak, itu 2 ons saja Pak. 2 ons saja. Itu sudah bisa. Kemudian baru labeling Pak, nanti terakhir di label saja. Langsung ditempel aja. Langsung kan? Nah, biar tahu kan di label. Oh iya, kalau labelnya Pak saya ambil Pak ya. Ini belum di labelnya. Di label dulu. Oke sahabat budaya, ini dia hidroponik sayur segar dan sehat Tunas Agro Selaras Muka Kuning Batam. Ini sudah siap dipasarkan dan bisa didapatkan di supermarket yang ada di Kota Batam. Ini sehat sekali. Baik sahabat budaya, masih bersama kami di tanaman hidroponik seperti langkah-langkah yang kita sebutkan dari awal sampai dengan packaging yang siap dipasarkan Kota Batam. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan narasumber kita Pak Boro Rahim dan Nawar seperti apa tanaman hidroponik di Kota Batam. Ikutin terus kami masih di obrolan budaya. Sebaiknya Anda tahu. Jamur merang merupakan salah satu spesies jamur pangan yang banyak dibudidayakan di Asia Timur dan Asia Tenggara yang beriklim tropis atau subtropis. Jamur merang umumnya tumbuh pada media yang merupakan sumber selulosa, misalnya pada tumpukan merang, jerami limbah hasil panen padi, dekat limbah penggilingan padi, limbah pabrik kertas, ampas batang aren, limbah kelapa sawit, ampas sagu, sisa kapas, kulit buah pala, dan sebagainya. Para petani di Pantura, Kabupaten Indramayu, membuat jerami limbah jamur merang menjadi pupuk organik untuk tanaman, yakni kompos. Kompos jerami limbah jamur merang ini secara bertahap dapat menambah kandungan bahan organik tanah, mengembalikan kesuburan tanah, memenuhi kebutuhan unsur hara tanah, dan dapat mengurangi tingkat polusi.
Radio visual, tonton yang Anda dengar. Baik sahabat budaya, kembali lagi masih bersama kami di Tanaman Hidroponik. Setelah saya berkeliling tadi, menarik bukan tanaman hidroponik yang ada di Agroselaras Kota Batam. Seperti terlihat tadi, ini sangat menarik sekali dan sangat menggugah selera Anda untuk segera bercocok tanam lewat hidroponik. Nah, kembali lagi kita bersama narasumber kita berbicara tentang hidroponik, budaya menanam hidroponik di Kota Batam. Narasumber kita masih semangat ya, Pak Boro Rahim dan juga Mas Nawir. Semangat ya. Oke, baik. Setelah saya berkeliling tadi melihat tanaman hidroponik di Agroselaras ini sangat menarik sekali, tertata rapi dan juga perawatan ini luar biasa. Ini untuk tanaman yang ada di sini kira-kira ini membutuhkan proses berapa lama, Pak? Kira-kira lubangnya juga di sini cukup banyak dan rapi, tertata dari ukuran jarak satu ke jarak yang lain. Ya, untuk proses memang kalau untuk tanaman sendiri seperti ini, untuk sampai seperti ini hanya perlu waktu 31 sampai 32 hari. Plus di penyemen itu 10 hari, jadi kurang lebih 41 hari sudah panen, kan gitu ya. Tapi kalau kemudian secara teknis membuat lubang dan lain sebagainya untuk penataan seperti ini akan makan waktu sekitar 1 sampai 2 mingguan. Itu. Baik, artinya ini butuh proses 41 hari sudah bisa dipasarkan. Sudah bisa panen. Panen dan bisa dipasarkan sudah di Batam bisa sendiri ya. Dipasarkan. Baik pemirsa, di mana saja Anda berada, kita kembali masih berbicara tentang perawatan dan tanaman hidroponik di Kota Batam bersama yaitu Mas Nawarudin. Mas Nawar, ini sepertinya saya melihat di sini ini sangat repot sekali terbenak di pikiran saya ya. Dengan jarak, air pun harus mengalir terus. Apakah mungkin kalau melihat ini airnya memang harus hidup terus atau seperti apa? Apakah dikasih pupuk juga untuk tanaman hidroponik sendiri? Iya. Karena yang pertama kita di sini menggunakan sistem NFT ya. NFT itu Nutrient Film Technique. Ya, jadi aliran tipis pada paralon itu yang terus mengalir diserap oleh tanaman, air dan nutrisinya. Kalau dengan sistem ini memang 24 jam ya, ataupun kita selama itu kita harus menghidupkan pompa terus karena dia bersirkulasi, karena alirannya hanya tipis. Nah, sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan gitu kan. Nah, ketika kita memilih sistem ini. Nah, kalau kelebihannya itu dengan sistem aliran tipis ini ya, itu sirkulasi airnya cepat ya, sehingga air itu tidak gampang panas ya, tidak gampang panas dibandingkan dengan air yang mungkin tergenang ketika cuaca sangat panas, maka air juga ikut panas. Nah, kalau ini dia langsung disirkulasikan, udaranya lancar, airnya lancar. Nah, itu salah satu kelebihannya dan juga tidak mudah berlumut ya. Nah, karena airnya tidak tergenang. Berbeda dengan air tergenang, ini akan memancing lumut ketika ada air nutrisi. Nah, kekurangannya hanya mungkin kita harus standby listrik ya. Listrik itu selalu on. Karena kalau kita mati saja, 30 menit saja mati di saat siang gitu, ini akan berdampak pada pertumbuhan tanaman. Nah, tanamannya akan lemas. Nah, tambah setengah jam lagi mungkin udah mulai layu gitu kan. Nah, lebih dari 1 atau 2 jam mungkin ketika kondisi panas dia akan mati gitu kan. Itu salah satu kekurangannya. Baik pemirsa, ternyata disampaikan Mas Nawarudin ini sangat simpel sekali, artinya ada pengairan dan listrik harus tetap ada seperti itu ya.
Baik, sahabat budaya, mungkin Anda di rumah penasaran ingin juga bertaman hidroponik seperti di Aglo Selaras Kota Batam yang sudah dipaparkan bersama Pak Bororahim dan juga Nawarudin. Ini sangat menarik sekali, sekalian tanaman sehat dan juga bisa Anda kelola sendiri tanpa menggunakan modal yang sangat banyak lewat peralon dan juga botol-botol bekas bisa Anda bertanam di rumah lewat hidroponik. Menarik sekali. Baik, sebagai segmen terakhir kita masih bersama manajer Tunas Agro Selaras Kota Batam, Pak Bororahim. Apa yang disampaikan sebagai closing statement kita di obrolan budaya kita kali ini? Baik, kepada para calon pemula praktisi hidroponik, saya mengajak bersama-sama, yuk kita gunakan waktu di pandemi khususnya ini, karena kita banyak WFH, kita banyak di rumah, ayo kita budayakan, biasakan untuk menanam di rumah. Karena kebiasaan yang baik akan membentuk karakter diri kita. Dan kemudian ketika karakter menjadi sebuah individu, maka akan menjadi budaya individu. Kalau kemudian ditanamkan di sebuah komunitas, maka akan menjadi budaya di komunitas itu. Karena kenapa? Hidroponik adalah bagian daripada suatu kegiatan yang untuk diri dan untuk masyarakat, dan lebih-lebih adalah untuk masyarakat kita menuju sehat. Apalagi di era pandemi ini. Mari kita melakukan bersama-sama. Kalau butuh pelatihan silahkan untuk datang ke kita. Kita akan berikan pelatihan sampai bisa, dan kalau memang butuh modul kita akan buatkan modul. Dan tentu dengan harga paket-paket yang kita berikan. Barangkali itu, terima kasih bagi para calon praktisi hidroponik yang ada di Kota Batam khususnya. Silahkan kalau mau berkarya untuk berkolaborasi dengan kami, Agro Selaras di kawasan industri Batamindo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selanjutnya sebagai closing statement kita silakan Mas Nawarudin apa yang disampaikan kepada pemirsa RRI.net di mana saja Anda berada. Ya, sebagai closing mungkin saya ingin memberikan sedikit motivasi bahwa selama ini bagi pemula ya, masyarakat berhidroponik ya, yang mungkin lebih memprioritaskan bagaimana dapat penghasilan tambahan dari hidroponik ya, itu enggak masalah, itu sah-sah saja gitu kan. Tetapi bagi kami sebagai orang yang berkecimpung ataupun petani hidroponik langsung ya, dalam hidroponik itu bukan hanya sekedar mendapatkan pemasukan, tetapi bagaimana kita memang merawat dengan hati ya, merawat dengan hati. Karena kalau kita rawat dengan sebaik mungkin ya, apalagi itu menjadi hobi kita, insya Allah itu akan menjadi nilai plus. Karena kebanyakan ya orang yang bisa berkembang dengan baik itu dia memang betul melaksanakan kegiatan ini dengan hatinya gitu kan, dengan hatinya, sehingga dia dapat belajar dari permasalahan-permasalahan yang ada dan lebih mengembangkan potensinya. Mungkin seperti itu bagi teman-teman semuanya, lebih mengutamakan belajar ya, dan dengan tekun dan ulet tentunya, dan itu akan membuka kesempatan dan peluang kita untuk lebih berkembang lagi. Itu mungkin. Terima kasih. Baik sahabat budaya di mana saja Anda berada, kami ucapkan terima kasih untuk narasumber kita dari Tunas Agro Selaras, Pak Bororahim dan juga Nawarudin selaku teknis hidroponik. Semoga yang disampaikan tadi memberikan edukasi dan satu pembelajaran untuk Anda di rumah, terutama ibu berumah tangga dan bapak-bapak yang ingin menanam hidroponik, bisa Anda kembangkan dari langkah awal. Terima kasih. Semoga menjadi pilihan Anda untuk bertanam hidroponik di tengah pandemi COVID-19. Ayar Bintara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.